Halo Sobat Sehat, selamat datang di OKB, Obrolan Kesehatan Berisi. Bersama saya Darmawan, dan kali ini tentunya kita akan ngobrolin tentang bagaimana menjaga kesehatan secara mental. Menjaga kesehatan itu nggak harus hanya sekedar secara jasmani atau secara fisik, tapi juga secara mental. Apalagi saat ini kita kan sedang menghadapi yang namanya COVID-19 atau di tengah-tengah pandemi, banyak orang yang sedang mengalami kesulitan dalam berusaha. Nah, dan juga mereka akhirnya mengalami hal-hal gangguan mental, bahkan ada yang sampai stadiumnya depresi. Kali ini kita akan ngobrol dengan orang yang luar biasa sekali, karena beliau ini boleh dikatakan buat saya pribadi ini mentor yang real bagi saya, dari orang yang tadinya beliau itu bukan siapa-siapa, tapi akhirnya sekarang menjadi orang yang begitu luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol dengan beliau, jangan lupa ya Sobat Sehat, Anda harus subscribe, kemudian juga Anda harus like dan komen, dan jangan lupa untuk bantu kami share video-video kami kepada teman-teman Anda sebanyak-banyaknya, karena bermanfaat untuk orang lain itu adalah sehat. Halo Pak Agi Sugianto. Halo, ini saya buka ya. Boleh dong Iya. Pak Agi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya sekarang, akhir-akhir ini aktivitasnya banyak ngapain Pak? Ya, paling dari rumah ke kantor. Saya mengurangi kunjungan ke beberapa gerai saya atau kantor saya. Kan ada beberapa kantor. Ya. Cuman harus tetap dipantau ya. Untuk tetap menjaga kesehatan ya Pak Betul, ya. ya. Karena kan kita juga hormati apa yang disampaikan pemerintah. Ya. Ya bagaimanapun kita juga membatasi ketemuan dengan Betul, pihak-pihak ini ya, untuk agar tidak meningkatkan penularan gitu ya. Ya, paling kalau kita meeting, pakai Zoom meeting. Apalagi kan Pak Agi ini kan, beliau ini ya Sobat Sehat, kalau tahu profil beliau ini kan seorang sosok yang boleh dikatakan di belakang layar banyak para artis-artis, terutama di bidang musik ya Pak Iya, betul. yang diorbitkan. Salah satunya kalau Sobat Sehat cari itu di dunia maya itu namanya adalah Trio Macan. Ini nggak ada orang Indonesia yang nggak kenal Trio Macan. Iya. Ya kan, itu terkenal sekali. Iya, betul. Nah, ini kan Bapak yang mengorbitkan dan bahkan mungkin menggagas sampai nama Trio Macan itu Pak. Iya, betul. Itu cerita awalnya kok bisa nemu macan-macan itu dari mana Pak? Iya. Waktu itu 2004 saya memantau dunia panggung dangdut di Jawa Timur, kan indikatornya dia sana marak dengan artis panggung kan. Saya melihat sosok 3 penyanyi dangdut nyanyi dengan atraksi di atas panggung. Dia salto, dia ini powerful lah. Terus kemudian saya kejar ke Jawa Timur. Kemudian singkat cerita saya boyonglah ke Jakarta. Nah, orang Jakarta waktu pertama kali saya tampilkan di TV, waduh bingung itu. Wah, ini nyanyi bisa sambil salto-salto ini luar biasa nih, naik-naik rigid. Ini bisa sampai ini powernya Nggak kurang ya? Nggak kurang, luar biasa nih. Sampai ini, itulah hebohnya waktu itu, era Trio Macan. Kemudian kita masuk dapur rekaman dengan lagu SMS waktu itu ya, lagu betul. SMS gitu. Nah, proses itulah Trio Macan naik, muncul menjadi fenomena di panggung dangdut. Di panggung dangdut ya? Iya, makanya sejak itulah kita jaga brandnya, kita jagain namanya, jadi sampai sekarang. Mulai dari biarpun sudah gonta-ganti nama ya. Enggak, ya personalnya kan gonta-ganti terus tuh Pak ya. Sudah gonta-ganti nama, tapi namanya tetap dikenal karena kita selalu jaga brandnya, kita selalu jaga eksistensinya. Nama Trio Macan biarpun gonta-ganti tapi tetap eksis. Kenapa? Waktu begitu era SMS itu adalah Trio Macan generasi pertama. Kemudian 2010 ya kan, 2010 melakukan pergantian lagi personil. 2004 ke 2010. Muncullah dengan hitnya Iwak Peye. Oh iya benar.
Nah, Iwak Peyek, kemudian lagu Buka Siti Jos, Oplosan, Iya. Pokoknya Joget. Itu hits-hits semua itu, hit Pak. semua. Sampai generasi waktu itu sekarang generasi Ya. ketiga. Ini udah generasi yang ketiga. Generasi ketiga ini kalau sebelumnya personelnya pergantian personel itu secara bertahap, misalnya 1 orang, 2 orang gitu ya. Nah ini kebetulan 2019 kemarin, Desember 2019 kemarin kontrak kan habis. Kebetulan mereka juga sudah jenuh kan, udah 10 tahun kan, hampir 10 tahun kontrak kan dengan Dari kita 2010 kan, ke 2019. ya 2019. Berapa tahun itu ya? 9 tahun. 9 tahun ya. Ada yang udah 12 tahun juga tuh udah, karena sebelumnya kan. Oh iya, karena gantinya secara tidak bertahap. langsung semuanya ya. Tidak langsung satu semuanya. persatu. Iya betul. Nah, akhirnya kita sepakat menyelesaikan kontrak, makanya terus saya sebagai manajemen melakukan rekrutmen generasi ketiga yang sekarang ini muncul dengan disebutnya sebagai generasi milenial, karena masih anak-anak muda semua kan. Iya. 19 tahun. Oh. Rata-rata ada yang 18, ada 19. Nah, kita seleksi dari seluruh Indonesia. Kalau dulu fokus saya dan tim itu Jawa Timur. Nah, sekarang kita seluruh Indonesia kita coba cari. Tapi tetap aja Jawa Timur yang tetap dominan. 2 dari Jawa Timur, yaitu Banyuwangi dan Kediri, yang 1 dari Bandung. Trio Macan yang sekarang ya. Per 2019. Nah, 2019 masuk pandemi ya kan. Ya, kondisinya memang kita terus digojlok terus di karantina. Kita ajarin, kita perkuat performnya, kita perkuat vokalnya, dan kita terus lakukan penggemblengan mereka ini untuk nanti mudah-mudahan setelah pandemi muncul dengan Trio Macan milenialnya. Apa rahasianya, Pak? Di tahun 2019 tadi Bapak kan mengatakan ini kan masuk pas pada saat pandemi momentumnya. Yeah. Di saat banyak orang pengusaha di tahun 2019 itu kan mengalami resesi. Yeah. Ya kan? Tapi Pak Agi malah mengambil sebuah langkah, boleh dikatakan ini langkah-langkah yang tidak mudah bagi seorang pengusaha, tapi langkah berani menurut saya untuk meluncurkan The New Trio Macan. Nah, ini menjalani 1 tahun 2019 sampai masuk akhir 2020, 2021 itu. Nah, saya akan berbicara konteks musik secara keseluruhan ya. Bukan hanya fokus di Trio Macan. Karena ini menarik juga untuk pemirsa juga untuk ketahui, karena di masa pandemi ini banyak produser-produser yang dia mengurangi produksinya. Banyak produser juga yang mengeluh karena kondisinya kan, kondisi seperti ini. Job off air nggak ada, ya kan? Ya benar, Pak. On air juga dikurangi. Ya kan? Terus kegiatan-kegiatan lain juga endorse iklan juga mulai juga diturun juga. Saya berangkat dari gini loh, Dok. Berangkat dari ketika kita bisa keluar di masa sulit, itu kan itu luar biasa. Atau begini, saya balik begini. Ketika kita survive dalam kondisi normal itu biasa. Tapi ketika kita keluar dalam kondisi sulit itu baru luar biasa. Nah, saya sudah 2-3 kali sebelumnya saya sudah mengalami kondisi seperti itu. Saya sudah pernah mengalami kesulitan, tapi saya bisa keluar dari masalah itu. Nah, itu saya jadikan pembelajaran. Nah, makanya ketika awal-awal pandemi banyak pekerja-pekerja panggung yang mengeluh ke saya. Banyak pekerja seni termasuk artis juga mengeluh karena apa? Drop kan pendapatan itu drop, tahu sendiri kan, gaya hidup mereka. Itu udah ibaratnya begini, ibaratnya gaya hidup mereka tuh udah di sini. Tapi begitu pendapatan sudah langsung di drop sini, mereka melakukan tambal sulam yang luar biasa. Bahkan ada beberapa artis yang sempat curhat kan, aduh
saya itu udah terlilit utang. Saya pengen bunuh diri aja. Ada yang sempat bilang begitu, ada yang ini begitu kan gitu. Makanya saya berusaha sekeras tenaga bagaimana semangat saya adalah bagaimana kita bisa sharing dulu, sharing pekerjaan dulu, minimal sharing pekerjaan, ya kan, membantu orang-orang yang lagi susah. Makanya saya di masa pandemi ini saya fokus di digital, terutama di YouTube, channel YouTube. Nah, jadi saya fokusin di sana. Makanya awalnya kita mengelola 3-4 channel gitu, dan makin bertambah terus. Akhirnya sekarang saya kan kelola 9 channel YouTube itu khusus musik. Ternak YouTube Pak ya? Ya, makanya gini, artinya gini, saya punya spirit begini, bagaimana dulu yang mana bisa kita bisa membantu arranger atau pekerja musik ini masih tetap bisa bekerja. Makanya saya ciptakan yang namanya Pimpro di daerah-daerah. Jadi saya punya Pimpro di Banyuwangi, saya di Surabaya juga saya punya, di Kediri saya punya, di Lumajang saya punya, di Jogja saya punya. Jadi kalau saya mau produksi artis Banyuwangi, saya serahkan tuh produksinya ke Pimpro yang di Banyuwangi. Dan alhamdulillah semua jalan. Dan Tuhan kasih saya beberapa konten saya yang sempat jackpot, konten saya sempat trending, beberapa diantaranya kalau dokter sempat memantau dulu Aisyah istri Rasulullah, itu nomor 1. Itu luar biasa. Itu nomor 1. Itu ini pada saat pandemi loh ya. Iya benar. Terus kemudian Tarik Sis, monggo. Itu Nah, yang sekarang nih ya. Iya. Terus yang siapa? Lalawidi. Ya kan? Bukan. Anggun Pramudita, lagu bunga ya, Anggun Pramudita. Terus yang sekarang Piko Pakopi, Lalawidi, Piko Pakopi gitu ya kan. Itu lucu sekali. Nah, itu yang konsep memang Pak Agi atau memang ada? Iya, strateginya dari Bapak ya. Iya, strateginya dari saya dan tim. Biasanya kalau lihat seperti gini nih, kita biasanya kerja out of the box. Jadi bekerja kita, saya ambil contoh waktu lagu Bunga lagi naik ya, lagi viral di sosmed. Saya koordinasi cukup hanya semalam. Saya koordinasi sama orang publishing saya untuk izin lagu. Saya produksi sama Pimpro saya ya untuk hubungi penyanyinya, terus konsepin konsep ini video klipnya itu, sampai konsep aransemennya hanya 1 malam. Bayangkan tuh, hanya 1 malam, jam 7 izin lagu oke, langsung produksi, langsung rekaman, langsung video klip itu juga, langsung diedit, besoknya langsung kita upload, langsung kita rilis. Itu benar-benar kita begadang tuh sampai kita jam 3 pagi, jam 3 kelar, jam 3 pagi nih. Belum kelar juga. Wah, belum ini. Oh, jam 4 nih. Di sini nih yang tim saya kalau yang bantuin. Wah, sampai kita begadang sampai. Karena memang semangatnya nolong ya, Pak. Ya, pertama semangatnya nolong. Yang kedua adalah semangatnya adalah mencuri star. Oh iya. Karena memang kalau ini kan strateginya itu tadi. Karena betul. Memang dalam bisnis itu yang setahu saya sobat sehatnya memang kadang kalau kita ini harus menjadi trendsetter gitu ya, betul. Bukan menjadi follower ya, Pak. Betul. Agar bisa menjadi trendsetter ya kita harus melangkah lebih dahulu. Betul ya kan? Ini sekaligus juga pembelajaran juga. Kalau kita nggak bisa menjadi trendsetter, minimal kita harus bisa menyajikan sesuatu yang beda. Biarpun kita ikut tren, ya kan, ikut tren yang sudah ada, kan? Tapi kita bagaimana menampilkan sesuatu yang berbeda dari tren yang ada, meskipun nanti paralel di situ kan itu. Jadi ada tambahannya, ada nilai plusnya, ada modifikasinya. Ada modifikasinya. Betul. Nah,
bicara nilai tambah nih, Pak Agi kan kalau dalam dunia industri musik pasti banyak tambahannya nih Pak, tambahan penawaran maksudnya Pak, kan tawaran-tawaran dari Godaan ya. godaan gitu Pak. Iya, iya. Plus-plusnya kan banyak Iya, nih Pak, betul. plus-plusnya pasti banyak lah Sobat Sehat yang termasuk saya pun kadangan sering kali bertanya-tanya gitu ya, Iya. orang kalau masuk di dunia entertain, ya ibaratnya sebagai seorang produser seperti Bapak, pernah nggak sih Pak mendapatkan tawaran yang menggiurkan apa Pak yang Iya. pernah didapat? Saya kira godaan sebenarnya di tempat manapun ada. Memang di dunia entertain inilah yang godaan paling berat, terutama buat produser ya. Buat produser seperti saya. Ya kan? Saya mau cerita nih ya, saya cerita ini pengalaman real gitu. Ada banyak lah, bukan hanya sekali dua kali lah. Ada penyanyi ya kan dibawa oleh agentnya atau talent scoutingnya, kenalin ke saya, ketemu di suatu tempat misalnya, penyanyi dari kampung lah, bawa bapaknya, ibunya dibawa, sekalian diborong sekalian. Orang tuanya diajak. Ada yang sampai kayak gitu, dikenalin, awalnya kenalin, ngobrol-ngobrol, sampai nih bapaknya tuh sampai bilang, ini Pak, anak saya serahkan ke Bapak, silahkan mau diapain aja, silahkan tuh, silahkan, yang penting bisa nyanyi, bisa punya album, sampai seperti itu. Dan itu ya iya sampai seperti itu ya. Saya bilang Pak, mohon maaf ya, artinya silahkan diserahkan tuh mau diapain, itu udah dipasrahkan, udah pasrah pokoknya. Nah, udah pasrah seluruhnya tuh, mau diapain anaknya itu, udah sampai saya kayak gitu ya. Saya bilang, Pak, anak Bapak kalau bagus ya kan pasti akan saya orbitkan, kan gitu, nggak usah ada tawaran ini itu, pasti akan saya orbitkan. Sampai saya bercanda, saya bukan produser sono. Tapi emang ada Pak produser yang maaf kata gitu ya, atau artis yang terlahir hanya bermodalkan, katakan orang ini mah nyanyinya suaranya nggak apik, ini mah tambelan, itu bener nggak sih Pak? Atau misalnya modal tampang, modal ya kalau sekarang bahasa anak sekarang itu modal body doang gitu Pak? Saya tuh dulu dari sebelum menggeluti bisnis entertainment musik ya, saya dulu kan di media, saya wartawan. Liputan saya kebetulan di dunia hiburan juga, dunia musik juga. Saya sering liputan musik dan lain. Sering muncul dulu itu informasi-informasi, ya kan, informasi-informasi. Kalau mengetes nih, kalau ngetes artis nih, kalau ngetes artis penyanyi di suatu tempat gitu, misalnya di lobi gitu. Udah nih yang ngetes langsung nih, yang langsung nih produsernya nih, dites di mana apanya nggak tahu kan kita ya. Namar gitu. Nah, nggak tahu deh, pokoknya kita ada yang tes di kamar apa gitu. Begitu selesai nggak lama kemudian dia tutup datang. Kalau enak gitu, nggak tahu enak tuh apanya tuh. Nah, oh ini enak nih, nah, enak tuh apanya tuh. Vibronya yang di situ pusing dia. Waduh, pusing kenapa? Belum tentu nih enak suaranya. Dia udah tahu tuh. Waduh, ini saya harus gimana caranya bikin supaya ini pimpinan produksinya kalau enak berarti kan harus masuk dapur rekaman. Iya. Oh, berarti kode enak itu udah langsung masuk dapur Pak, dapur rekaman itu. Dan enaknya seperti apa kan kita nggak tahu. Tapi begitu saya masuk di di ini ya, bisnis musik ini ya memang itulah kondisinya. Kondisi seperti itu. Kondisi keadaannya seperti itu. Berarti makanya, banyak juga para calon-calon seperti yang cerita-cerita saya tadi awal kan. Mereka itu ingin mengambil jalur yang lebih cepat gitu ya Pak ya. Betul. Jalan pintas. Banyak artis-artis yang ambil jalan pintas. Memang mungkin dia punya modal cantik dan suara pas-pasan dengan upgrade sekolah lagi bisa sukses, ya kan gitu.
betul. bisa sukses, atau sebaliknya dia nggak siap mental, Iya. sukses tiba-tiba dia jatuh karena apa? Karena narkoba misalnya, karena dan lain sebagainya, atau Benar-benar. terjatuh lah gitu. Iya, betul Pak Aki. Ya kan, tapi Betul. ngomong-ngomong soal musik, ya kan beberapa waktu yang lalu ini kan juga kita mendapatkan kabar yang boleh dikatakan berita duka ya Pak ya. Iya, betul. Salah seorang atau anggota dari mantan personel Trio Macan. Iya. Dengan itu mengalami kecelakaan ya Pak ya. Iya, Itu kejadiannya Pak Aki tahu nggak? Iya, waktu itu ke Bandung, saya ditelepon banyak media, saya ditelepon banyak teman-teman dari dunia musik mempertanyakan adanya ini personil Trio Macan kecelakaan di Semarang. Saya cek kan gitu. Ternyata itu almarhum itu Iya. Caca. Begitu kemarin meninggal semua pada shock kan, begitu ternyata kondisinya memang berat, tak sadarkan diri kan gitu. Iya. Makanya kita semua pada kaget begitu cepat, karena karena saya tahu bagaimana perjalanan Caca. Bagaimana dari Surabaya dibawa ibunya, ya kan, pertama kali menginjakan kaki ke Jakarta, terus kemudian ketemu saya, diserahkan ke saya, ya kan, hampir 10 tahun ikut 10 tahun ikut saya, ya kan, suka dukanya bagaimana dia mewarnai Trio Macan kan, dunia dangdut dan Trio Macan pada khususnya. Betul. Luar biasa. Sempet muncul hit-hitnya kan, Iya. ada Iwak Peyek, Buka Sitik Jos, Oplosan, sampai terakhir Jalan Goyang. Nah itu ya cukup kehilangan lah, meskipun sudah terakhir sudah tidak di manajemen saya, di perusahaan saya, ya udah, tapi udah seperti keluarga kan gitu, karena memang keluarnya juga baik-baik kan gitu. Ya kita doakan ya. Iya, betul. Ya ini buat sobat sehat ya. Jadi kita ya doakan buat almarhum juga bisa diterima, ya kan, di sisi ya Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya Pak ya. Ya kan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa salah satu hal yang pasti dalam hidup itu adalah kematian ya Pak ya. Betul ya. Artinya ini bisa menjadi makna buat kita sobat sehat agar kita selalu waspada, selalu mau menjaga. Karena buat saya nih, buat sobat sehat, yang selalu saya katakan bahwa sehat itu sebetulnya bukan hanya soal masalah ada obatnya apa, atau mungkin di era pandemi ini adalah orang banyak pertanyaannya ada vaksinnya atau enggak, tapi yang paling utama adalah edukasinya. Ya kan, sebagus apapun obat, sebagus apapun sebuah vaksin, tapi kalau nggak teredukasi kitanya dengan baik, ya kan nggak akan menjadi sesuatu yang baik. Itu sama seperti seorang anak yang diberikan harta yang banyak sebagaimanapun dari orang tuanya, tapi kalau nggak teredukasi, harta yang banyak bisa cepat habis. Betul. Ya kan? Nah, maka Pak Agi ini kan di tengah pandemi, tadi masih belum jelas saya itu tentang tipsnya nih Pak, menjaga bisnisnya terus bertumbuh di masa pandemi itu. Tipsnya buat sobat sehat apa nih Pak? Buat teman-teman atau ya sahabat OKB ini, kalau di tengah pandemi ini kan banyak yang kena PHK Pak. Iya betul. Ya kan, banyak yang mungkin nggak PHK tapi usahanya, pengunjungnya berkurang, pemasukannya berkurang lah. Malah sebaliknya Pak Agi ini bukan hanya meningkatkan kuantitas, ya kan, jumlah, tapi kualitas. Tadi dikatakan semalam langsung bisa rilis, ya kan, itu kan luar biasa. Nah ini tipsnya apa nih Pak? Apa ini rahasianya Bapak? Rahasianya ya. Saya itu kan berangkat dari keluarga atau dari keluarga yang nggak mampu. Survive itu sudah buat kita sudah hal yang memang sudah hal yang biasa kita lakukan. Ya kan? Dulu waktu zaman saya masih di kampung tuh, masih kecil tuh. Waktu saya jalan di kampung masih kecil itu, saya punya teknik buat cara menangkap ikan malam-malam pakai apa namanya itu? Bumbungan itu Pak? Enggak, lampu apa tuh dari itu? Lampu Petromax. Ya Petromax, lampu Petromax itu. Ikan itu ketika kita lihat itu kan gini kan, kita biarkan dia jalan lari dulu, set. Kalau sudah begitu, itu dia pasti dia akan berhenti. Nah, kalau kita tangkap dari sini, kita tangkap dari pakai tangan itu, dari depan, dari belakang,
seret dapat. Artinya apa? Ini saya jadikan pembelajaran buat saya juga, bagaimana kita tetap survive itu adalah dalam bisnis ya, dalam bisnis survive itu. Bagaimana kita punya strategi-strategi untuk mengatasi survive itu dalam berbisnis itu. Kita jangan berburu-buru, kita harus skala prioritas. Oke. Karena prioritas kita apa? Ya udah kita, kalau kita gagal di sini, kita coba di sini. Oke. Kalau dokter paham kan waktu itu kan, kita cek ombak nih dok. Ayo kita cek ombak. Kita mungkin di sini nggak bisa. Oh caranya begini. Ini begini, caranya begini. Terus kalau sampai ketemu itu namanya. Kayak Strategi teknik menangkap ikan peluang. Ibaratnya ikan itu peluang ya Pak Peluang. ya? Jadi bagaimana Jadi menangkap kita nggak peluang. buru-buru. Iya. Kayak tadi ikan tuh tadi kita pakai Petromax tuh maksudnya kan berarti kita lihat dengan jeli gitu ya Pak ya. Terus kemudian kita ya jangan terburu-buru, kita ikutin gerakannya. Baru setelah itu kita prioritaskan. Jadi jangan ngelirik ikan lain. Betul ya. Di situ tangkap Pak ya. Tapi yang penting adalah hidup kita ini harus jujur terhadap diri kita. Oke. Jujur itu Prioritas, komitmen, jujur dan komitmen terhadap apa yang kita lakukan. Kalau kita sama partner ya kita harus komit dengan partner kan gitu. Ya, betul. Karena itu akan membawa kebiasaan kita ke depan. Betul. Ke depan kita, kalau kita udah main triki-triki, kita main intrik-intrik, aduh saya nggak bisa itu. Bisnis seperti itu saya nggak bisa. Bukan kultur kita lah, bukan kultur saya lah. Saya ini kan bisnis keluarga. Jadi semua bagaimana pemberdayaan, saya bisa memberdayakan keluarga, ya kan? Lingkungan, orang-orang dekat, baru orang lain, gitu ya. Percuma kita mau bantu orang lain jauh sana, kalau di sini sendiri belum dicukupin, ya, itu. Makanya. Tapi nggak takut Pak, maksudnya beberapa teman ya kan itu seringkali kalau saya ajak diskusi Pak gitu. Bisnis itu mereka saya bilang gini, kenapa nggak, karena unik ya, saya jujur buat Sobat Sehat ini menarik buat saya karena Pak Agi ini kan tadi dikatakan menjalankan bisnis melibatkan keluarga. Nah, beberapa teman tuh sering mengatakan mereka malah takut kalau melibatkan keluarga karena apa? Bisnis is bisnis, artinya takutnya gara-gara bisnis bisa pecah keluarga. Nah itu Pak Agi ada nggak yang pernah pengalaman begitu di pengalaman pribadi Bapak dengan keluarga saya pecah gara-gara masalah bisnis, atau ada sih kiat-kiat untuk menjaga supaya nggak pecah? Iya, jadi kalau saya kan begini, saya selalu sampaikan ke keluarga dulu nih. Saya memperlakukan keluarga sama dengan yang lain. Artinya jangan lo mentang-mentang karena keluarga gua lo terus kemudian lo bisa seenaknya, gitu. Nah, ini pengalaman itu. Salah satu keluarga saya, ponakan saya, yang dia dari anak dari kakak saya nomor 2 itu, memulai dari OB loh dok. Sekarang pegang perusahaan ini yang dari direktur utama itu ya, Pak ya. Dia memulai dari OB 2 tahun ikut saya jadi OB. Lulus SMA karena nggak mampu kan gitu, nah akhirnya dititipkan ke saya. Ya udah kerja jadi OB di kantor saya di Bintaro. 2 tahun, pagi kerja, malam kuliah, terus gitu. Pulang kuliah dia tidur di situ, kebetulan dia di sana ada ruang editing, ruang ini kan itu. Dia sambil belajar ngedit, belajar kamera, belajar di advertising kan. Saya lihat 2 tahun mereka nggak mengeluh, nggak merasa ini ponakannya nih, nggak merasa, dia benar-benar tulus bekerja. Saya pantau nih perkembangan pergerakan gimana. Oh iya, setelah itu mulailah dia menjadi asisten editing. Nah, mulai dari terus ke kameramen, terus menjadi koordinator dan sekarang karena saya melihat udah mampu nih, ya udah saya suruh pegang
perusahaan sekarang udah ada 2 perusahaan dia pegang sebagai direktur utama. Gitu. Jadi kiatnya adalah walaupun keluarga tapi perlakuannya tetap sama ya. Ya. Jadi tidak ada spesial nggak ada ya Pak? Ya, justru keluarga, karena kamu keluarga saya, justru harus kamu memberi contoh yang baik ke yang lain. Ini ada anak saya yang nomor 2, dia sangat membanggakan saya. Dia kebetulan lulus kuliah kemarin, langsung bantu saya. Dia pengen tidak dianggap sebagai anak. Nah, ketika di kantor tidak dianggap sebagai anak, dan dia memulai dari staff, ya kan, mulai dari staff sampai sekarang nih dia masih staff. Saya nggak pernah ini handle, tapi dia selalu nomor 1 dalam penilaian di perusahaan, manajemen ya Pak, di jajaran manajemen. Saya ketika meeting dengan klien, saya juga jarang memperkenalkan ini anak saya, biar tumbuh seperti apa adanya. Meskipun kadang suka ini juga suka bocor juga, ininya anaknya Pak Agi. Iya. Yang Novi dari UGM. Iya. Nah, itu informasi Sobat Sehat. Jadi ini menarik sekali ya, bahwa bisnis itu sebetulnya bisa kita mulai dari keluarga terdekat dulu. Iya. Ya, bahkan itu usul yang sangat bagus. Bagaimana kita itu berbagi terhadap yang dekat dulu. Setelah yang terdekat sudah tercukupi, bagaimana yuk kita meluaskan, ya kan, kita bisa berbagi kepada yang lebih luas lagi. Dan untuk menyiasati tadi adalah 2 tips dari Pak Agi. Yang pertama adalah tidak memberikan suatu hak yang spesial. Artinya perlakuannya tetap sama meskipun keluarga, ya kan. Termasuk anaknya pun juga itu juga diawali dari yang namanya karyawan biasa dan tidak memposisikan spesial. Nah, ngomong-ngomong, ini kan Pak Agi juga mengeluarkan sebuah buku. Nah, ini menginspirasi banyak pebisnis. Boleh lihat ya Pak ya? Betul. Buat teman-teman nih juga bisa perhatikan nih, nanti kita tag gambarnya juga. Ini adalah Gembala Kerbau Taklukkan Harimau. Ini menceritakan, saya udah baca ini bukunya. Menceritakan perjuangan Bapak, ya kan, dari yang ya bukan siapa-siapa sampai akhirnya punya banyak usaha seperti hari ini. Sedikit dong Pak Agi, ceritakan tentang apa sih kerasnya hidup yang Bapak tuangkan di dalam buku ini. Iya, jadi ini sebenarnya buku saya cetak buat souvenir waktu pernikahan anak saya yang pertama. Saya tuh pengen mewarisi spirit hidup saya ke anak-anak saya sebenarnya, ke anak-anak saya, keluarga besar saya. Karena tahu saya itu hidup dalam kondisi susah, yatim piatu dari kecil dong. Jadi saya itu yatim piatu dari kecil. Ibu saya meninggal waktu umur saya masih 7 tahun. Terus bapak saya juga meninggal. Bapak saya dulu. Bapak saya meninggal waktu umur saya 7 tahun. Kemudian 10 tahun atau 11 tahun lah, nyusul ibu saya meninggal. Jadi saya lulus SD. Lulus SD itu saya bukan. Lulus SD itu saya udah ke Jakarta. Jadi kuli bangunan. Lulus SD. Sejak lulus SD itu saya ke Jakarta, karena di kampung saya udah nggak punya siapa-siapa. Keluarga besar saya juga sudah cari makan masing-masing. Kakak-kakak saya juga ada yang jadi pembantu di Jakarta, ada yang jadi buruh tani, ada buruh tani. Makanya saya ke Jakarta ikut rombongan buruh migran. Saya ke Jakarta jadi kuli bangunan. Hampir pertama kali pekerjaan Bapak itu kuli, Pak? Kuli bangunan. Itu pun masih SD. Lulus SD. Saat yang lain sekolah. Itu Bapak nggak berarti berhenti sekolah saya 2 tahun. Jadi lulus SD saya ke Jakarta, kerja di bangunan, ya. Kemudian 2 tahun kemudian saya bisa ada kesempatan sekolah SMP, melanjutkan sekolah SMP. Itu pun saya jadi ikut orang. Jadi tukang kebun. Jadi tukang kebun, ikut orang, bantu pekerja serabutan lah di rumah. Yang penting saya digaji dengan
ke sekolah itu, bayaran sekolah itu. Oh, jadi sekolahnya dibayarin, tapi jadi tukang kebunnya lah. Jadi tukang gitu. kebunnya sampai SMA. Setelah SMA saya menggelandang lagi, saya ngikutin lah arah hidup ini lah. Sempat jadi sales juga pernah, jadi penulis lepas juga pernah. Sampai saya akhirnya diterima sebagai jurnalis di salah satu media besar, perusahaan media besar di Jakarta. Itulah titik awal bagaimana saya belajar mengenal banyak orang. Saya titik di mana saya di situ menunjukkan diri saya pengen kalau kantor itu, kalau saya dikasih pekerjaan sama kantor 5 item, saya akan berusaha untuk memberikan 6, 7 atau lebih dari 5. Itu prinsip saya, bukan prinsip ya, itu spirit saya. Oke, semangatnya itu bukan karena saya pengen supaya buat cari muka lah gitu. Buat cari muka atau pengen mendapatkan perhatian iya dari bos saya. Tapi saya pengen menguji kemampuan saya. Bahwa saya tuh biarpun hanya lulus SMA loh ya. Betul. Ya. Jadi kan baru lulus SMA langsung masuk di jurnalis tuh. Iya. Nah, biarpun saya cuma lulus SMA, tapi saya nggak kalah dengan kalian yang S1. S2 gitu. Itu dengan memberikan hasil lebih dari apa yang diberikan, tanggung jawab diberikan ya. Iya, jadi kerja keras itu sebenarnya tidak kalah dengan dia punya pendidikan formal. Karena disitulah kerja keras untuk belajar kehidupan. Kalau saya dulu jadi di jurnalis ya belajar bagaimana saya menulis yang baik, bagaimana saya mampu menerobos narasumber yang susah, bagaimana saya melakukan investigasi yang akhirnya saya mendapatkan berita yang eksklusif misalnya kan gitu. Itu yang saya lakukan. Itu sampai kemudian 10 tahun saya kerja di media. Saya mulai berpikir nih bagaimana saya bisa membantu keluarga saya yang lebih banyak lagi. Keluarga besar saya kan waktu itu kehidupannya masih susah tuh. Mulailah merintis bisnis itu. Tujuan utama saya sebenarnya adalah menolong keluarga. Jadi Bapak tidak merasa nyaman hanya sebatas apa yang sudah didapatkan. Padahal itu tingkatnya, setahu saya Bapak di media besar itu kan udah tinggi juga Pak ya, karirnya 10 tahun tuh. 10 tahun posisinya kita udah dapat fasilitas macam-macam lah. Tapi akhirnya Bapak memulai bisnis karena memikirkan bahwa masih ada yang harus ditolong. Masih ada yang harus saya tolong, saya bantu. Ya, siapa itu? Keluarga besar saya. Jadi mulailah saya dari zona nyaman, ya kan, yang orang gajian, ke zona tantangan. Yang nggak digaji. Yang nggak digaji. Gajinya dulu kalau ada hasil jualan gitu. Iya. Bedanya waktu saya lulus SMA dengan saya keluar dari pekerjaan itu, bedanya saya sudah punya jaringan relasi, ya kan? Saya sudah punya bekal ilmu dari orang-orang yang pernah saya wawancarai, kisah-kisah suksesnya, ya kan? Itulah saya modifikasi, saya rangkum dan saya jadikan modal saya untuk berbisnis. Akhirnya bukan tiba-tiba seperti sekarang. Saya juga memulai bisnis juga dari nol. Mulai dari nol, dari 1 menjadi 2 menjadi 4 menjadi 8 dan seterusnya. Itulah proses itu. Makanya saya selalu sampaikan bahwa kalau mau terjun ke bisnis harus menghargai proses. Bukan tiba-tiba harus di atas kan gitu ya. Harus mulai proses. Ibarat menapaki anak tangga kan gitu. Itu yang saya selalu sampaikan ke teman-teman lah gitu. Jadi artinya bisnis itu adalah sebuah proses, ya kan? Bukan melulu kita melihat hasilnya, tetapi adalah kita hargai prosesnya. Betul. Dan tidak ada yang instan ya Pak Egy ya. Ya. Nah, dan juga
itu bukan tips juga ya buat teman-teman yang mau mulai bisnis. Iya. Jangan pernah menyerah. Iya betul. 10 tahun menjadi seorang jurnalis Iya. sampai di posisi nyaman pun itu pun juga bukan berarti tidak mensyukuri rezeki ya Pak ya. Iya. Tapi terus justru cara mensyukuri yang bagus kan mengembangkan kemampuan. Iya. Bahkan saya dengar terakhir ini kan tahun kemarin ya Pak ya. Iya. Bapak juga walaupun tadi mengatakan waduh saya dibentuk hanya tamat SMA melanjutkan ini, tapi tahun kemarin Bapak tetap melanjutkan studi Kuliah, ya. S1 Pak. Iya betul. Sekarang Itu di umur sekarang ini Iya. orang kalau saya Pak, saya mikir jadi bapak, usaha banyak nih teman-teman ya. Udah enak. Iya. Kok mikirin kuliah lagi tuh untuk apa lagi? jadi Kurang begini. kaya gitu. Jadi gini dok. Nah, sekarang saya lagi lanjut S2 karena saya kemarin sudah daftar S2 karena saya pengen sedekah ilmu. Oh. Jadi tadi saya sebelum saya mau bicara tentang sedekah ilmu, ya kan saya satu hal lagi yang tips buat Tips buat pebisnis, ya kan pemula itu kita harus bisa keluar dari kerumunan, keluar dari out of the box. Itu keluar dari kerumunan itu begini loh. Bagaimana kita ini dalam satu bisnis yang sama, tapi kita ini punya pembeda. Itu satu. Yang kedua, kita ini jangan pelit ilmu bisnis kita. Saya pernah diingatkan sama adik saya. Ya. Kalau tolong deh rahasia bisnis itu jangan disebar-sebar ya, dan gitu ya. Rahasia betul. bisnis itu jangan dikasih-kasih lah. Ngapain ntar kita gitu loh. Betul. Kalau saya enggak, Dok. Kalau saya itu orangnya adalah nothing tulus. Ilmu bisnis itu kalau saya harus saya kasihkan. Itu tujuannya apa? Bukannya apa-apa. Itu justru kita akan lebih banyak mendapatkan ilmu lebih banyak lagi dari yang kita berikan. Saya berangkat dari filosofi ilmu sedekah. Nggak ada ceritanya orang sedekah itu tambah miskin, justru malah tambah kaya. Betul. Orang sedekah itu malah tambah kaya. Sekarang kita memberikan tips bisnis kepada orang lain. Yang saya rasakan ya, bukannya bisnis saya makan tambah sedikit, tapi kok peluang-peluang Allah tuh kasih saya peluang-peluang bisnis yang justru makin banyak ya. Loh, saya juga nggak tahu. Ini yang saya namakan sebagai manajemen spiritual. Ya. Benar nggak? Betul. Ada hal yang real yang kadang kita bisa pelajari dan pahami, tapi ada hal-hal tertentu yang kita memang hanya kita sama Tuhan aja yang kita tahu ya. Betul. Nah sekarang kayak gini, saya kalau ngasih ilmu atau orang belajar bisnis ke saya kasih apa adanya. Nggak ada tuh yang sesuatu yang saya tutupin, apalagi yang kayak zaman saya merintis awal-awal saya dijerumuskan gitu. Harusnya saya diarahkan ke sana tapi saya diarahkan ke jurang. Oh pernah itu Pak? Iya pernah, makanya namanya rugi, ya kan? Bahasa produksi sekian waktu awal-awal kan, sampai 4 tahun waktu di ini. Produksi sekian, ini ternyata nggak jadi apa-apa. Produksi lagi ini itu juga atas omongan-omongan yang dari orang-orang yang ini juga teman-teman bisnis juga yang ini nggak tahu tujuannya apa, kan kita nggak tahu. Tapi mungkin juga mungkin sayanya sendiri yang memang masih belum paham kan dunia itu kan. Itu. Oh, jadi kerugian pun pernah Pak Agi alami ya Pak ya? Makanya seseorang belum bisa dikatakan sebagai pebisnis tangguh kalau belum melewati dua hal. Apa aja itu Pak? Rugi atau dibohongi. Jadi harus melewati itu dulu. Dan Bapak sudah melewati? Sudah melewati itu. Iya. Setiap membangun unit usaha baru pasti selalu melewati itu. Itu rugi buat dan dibohongi. ya, dan itu jangan dijadikan trauma atau membuat kita berhenti atau mundur, tapi justru membuat pembelajaran buat kita itu untuk supaya kita tidak mengulangi
hal yang sama gitu. Nah, itu bagus sekali ya Sobat Sehat ya. Jadi menarik nih. Tadi ada satu kata sedekah ilmu, sedekah ilmu. ya kan? Dan nggak pernah rugi ya Pak ya bersedekah itu, karena tidak ada istilahnya orang sedekah itu jatuh miskin, nggak ada. Yang ada tambah kaya. Sama halnya kalau dalam saya sebagai seorang profesi dokter selalu saya katakan mencegah itu selalu menyehatkan. Karena tidak ada atau belum pernah saya menjumpai orang mencegah bangkrut sampai menghabiskan dana, tapi yang ada orang sakit berobat ngabisin duit banyak. Nah, saya lanjut yang tadi ya, yang saya lanjutkan S2 tuh apa gitu ya. Nah, karena gini ya dok ya, sekarang semua perusahaan saya sudah saya serahkan kepada orang profesional, tenaga profesional. Saya hanya memantau, mengontrol, ya kan, dan memastikan bahwa perusahaan itu tetap jalan. Nah, tugas saya berikutnya adalah bagaimana saya bersedekah ilmu. Makanya kalau selama ini saya banyak diundang untuk ngisi inspirasi atau motivasi ke kampus-kampus gitu ya, ke organisasi di perusahaan-perusahaan gitu ya. Makanya saya ini tujuan saya kalau melanjutkan S2 itu saya pengen sedekah ilmu. Saya pengen mengamalkan atau menyampaikan pengalaman bisnis saya ini kepada khalayak lebih luas lagi, ya, skop lebih luas lagi, ya kan, dengan cara-cara yang di kampus atau di satu forum di perusahaan yang mudah-mudahan pengalaman saya itu menginspirasi orang untuk menjadi entrepreneur, untuk menjadi wirausaha mandiri. Karena apa? Ke depan kita ini harus menjadi pribadi yang mandiri, berdikari dalam ekonomi, ya, dalam kepribadian kan harus gitu, benar nggak? Iya, betul. Ya, kita kalau udah berdikari, kalau kita punya spirit yang sama dengan saya, ya insya Allah lah nggak ada yang namanya itu udah pengangguran, ya kan? Terus kemudian kemiskinan dan lain sebagainya. Kan harus dimulai dari diri kita, gitu dok. Ya. Jadi itu menjadi salah satu alasan kenapa melanjutkan S2 ya Pak ya? Ya, betul. Agar bukan hanya semata-mata bagaimana berbagi secara materi, tetapi kadangkala sedekah itu juga bisa melalui ilmu. Ya. Bahkan kadangkala kan pepatah mengatakan gitu ya, kalau harta atau uang itu ada batasannya, akan hilang pada akhirnya, habis pada akhirnya, tapi ilmu itu akan dibawa sepanjang masa. Betul. Ya. Nah, terakhir nih, Pak Agi ini kan hobinya kalau saya kenal betul nih dengan Pak Agi ya Sobat Sehat. Kalau udah keliling itu pasti mondok mandek kulineran. Iya. Ya kan, suka hobi makan kulineran. Nah, itu ada nggak Pak? Mungkin tips buat Sobat Sehat supaya buat kita yang hobi kulineran juga untuk tetap menjaga kebugaran, kesehatan yang Pak Agi lakukan. Karena kan banyak para buku-buku pebisnis yang pernah saya baca, ya kan, salah satu yang dijaga oleh pebisnis itu salah satunya adalah kesehatan. Iya, betul. Ya kan, saya yakin Pak Agi juga menerapkan itu. Nah, apa ini Pak? Kalau dari Pak Agi sendiri selama ini untuk menjaga kesehatan? Iya dok. Jadi benar bang, saya kalau setiap ke luar daerah saya selalu kuliner dan saya selalu mencari tempat-tempat kuliner yang unik, yang tradisional, yang mungkin nggak dilirik. Bukan di restoran besar, bukan, tapi di tempat-tempat pinggir jalan, tapi unik gitu ya, makan-makanan tradisional. Makanya kalau dokter tanya saya, Palembang yang paling unik apa? Bukan hanya sekedar pempek, tapi di sana ada pindang musirawas, di sana ada nasi goreng Bang Ali yang kalau malam tuh sama antri, yang kayak gitu itu, yang ini di Batam sana ada rumah makan Bu Joko yang pelanggan juga bisa ini yang dia hanya di ruko di dalam gitu, tapi rame gitu. Nah, kondisi kayak gitu yang saya sering sampai tahu semua. Iya, sampai tahu saya tradisional. Saya tahunya kalau paling pempek doang Pak ya. Itu tadi ada pindang juga. Tip
sehat ya. Saya ini gini, saya terus terang ya dok ya. Saya itu makan saya nggak banyak sebenarnya, tapi mungkin metabolisme ya. Makanya buat saya susah ya begini-begini aja. Ya gemuknya begini, nah beginilah gitu. Ya sebenarnya saya masih harus ini lagi tips sehat saya adalah yang penting yang utama ya. Selain jangan berlebihan, makan jangan berlebihan, itu adalah menjaga pola pikir. Kenapa? 60-70% benar nggak? Benar nggak? Itu adalah penyakit itu datang dari pikiran kita, pola pikir kita. Ya kita positive thinking, benar. Kita berprasangka baik sama siapapun. Biarpun orang itu pernah menyakiti saya, menyakiti kita, kan gitu. Ya kita berprasangka baik aja. Itu yang selalu saya terapkan dalam hidup saya. Dan jangan lupa ya olahraga, goes. Sepeda. Ya kalau nanti saya tag Instagram pagi boleh ya Pak ya? Boleh. Ya karena teman-teman kalau lihat nanti di Instagram beliau itu ya, itu kebiasaan beliau ya goes gitu ya. Bahkan terakhir tuh saya lihat ada videonya buang sepeda di sungai. Ya ini kalau dikepoin ini unik-unik. Makanya beliau ini orang yang sangat menurut saya humble sekali. Ya kan kehidupannya juga tidak melulu sesuatu itu diukur dari hal-hal yang mewah-mewah. Artinya makan pun juga nggak selalu cari restoran yang besar-besar, bahkan justru cari yang unik-unik itu tadi ya. Saya boleh sedikit tentang sepeda ya. Saya tuh bersepeda jauh sebelum ada tren kemarin itu, ya kan. Sampai sekarang trennya udah mulai berkurang nih. Iya. Jadi setiap saya bersepeda itu, dulu kan sering ketemu banyak gitu. Betul, sekarang banyak. udah mulai kurang nih. Saya tuh iseng-iseng tuh, aduh ini kemana nih? Kita buang ini bikin konten. Iya. Oh itu tujuannya. Pokok sekarang kalau udah mulai susah nih ini ya, udah mulai nggak ada trennya itu udah mulai turun nih orang bersepeda nih. Ya itulah tren itu. Ada kita bikin konten yang lucu-lucuan. Tapi responnya banyak. Iya, karena saya sempat lihat itu kan. Gini Pak, gini ada aja videonya ya soalnya. Nah ini ya tadi ya salah satu bahwa kita harus punya nilai plus. Iya betul. Jadi bukan hanya berhenti di satu titik, tetapi kita harus berusaha. Dan usia tidak menjadi batasan untuk kreatif ya Pak. Ya, karena Bapak boleh kasih tahu nggak Pak umur berapa nih Pak? Umur saya tahun ini 56. 56 tahun loh. Ya teman-teman sehat nih, bayangkan di usia masuk 56 tahun tetapi tetap positive thinking ya kan. Nah, kalau boleh saya tambahkan tadi pagi mengatakan untuk tips sehatnya adalah tetap jaga pola makannya tidak berlebihan, kemudian juga pola pikir karena itu menentukan 70% kesehatan tubuh kita. Ya kan, kalau dari saya tipsnya adalah jangan kakean pola. Ya kan? Betul. Ya karena kebanyakan pola itu juga bisa bikin sakit Pak. Ya kan Pak Agi, terima kasih banyak sama-sama. Sudah berbagi. Dan buat teman-teman sobat sehat tentunya yang sering kali mengikuti obrolan di OKB, jangan lupa untuk selalu subscribe, like dan juga tulis komen-komen yang menarik karena kami nanti juga akan selalu memberikan giveaway yang menarik untuk komen-komen Anda. Dan bagi Anda yang membantu men-share video-video kami kepada teman-teman Anda dan bisa menyertakan bukti share-nya, ada giveaway yang menarik dari kami untuk Anda. Terakhir kalimat dari saya, tidak ada yang mudah untuk sesuatu yang indah. Saya Darmawan pamit, sampai jumpa di OKB selanjutnya.